Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Penting bagi seorang guru untuk mengetahui peran, tanggung jawab sebagai seorang guru sehingga ia dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pekerjaan seorang guru tidak sebatas pada mendidik dan mengajar saja, akan tetapi tugas guru terhadap siswa yang lainnya yaitu membimbing serta mengarahkan para siswa agar tetap di jalur yang benar, terlebih pada saat proses belajar mengajar. Setiap guru mesti hadir secara utuh dalam pembelajaran. Setiap hal kecil yang kita sampaikan kepada anak akan berkontribusi besar pada kecakapan anak di masa dewasa. Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Menjadi seorang guru sangatlah menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang kita hadapi saat ini. Guru dituntut untuk mampu menuntun segala kodrat anak agar dapat mencapai kebahagiaan hidup. Menurut KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Jika sekolah cuma hanya menjadi sebuah lembaga pengajaran dan tidak mendidik, akibatnya siswa hanya pintar, tetapi tidak baik. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa, merdeka belajar, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Beberapa cara yang bisa untuk menumbuhkan dan melatih budi pekerti murid di sekolah menjadi teladan. Sebagai pendidik atau pengajar, sangat penting untuk menjadi contoh yang baik bagi murid. Memberikan umpan balik. Menjelaskan nilai-nilai penting. Mendorong partisipasi sosial. Pendidikan akan berjalan dengan baik jika setiap pendidik memiliki pemahaman bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan bagi murid agar selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Kunci dalam mencapai tujuan belajar adalah memberikan kemerdekaan pada murid dalam belajar sehingga dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan.